Karena hari ini kita akan bahas soal dana desa untuk pemberdayaan. Ya, apalagi memang salah satu bentuk implementasi dari nawacita Presiden Jokowi ya, ketika pertama kali menjabat. Dan kita akan membahas bagaimana kemudian dana desa untuk pemberdayaan bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra. Sudah hadir bersama kita di studio Bapak Ervin Kava. Langsung saja ya, beliau sudah hadir di studio langsung. TVRI. Selamat pagi Pak Ervin. Selamat pagi Pak Ervin. Pak Silka. Ya, apa? Ya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga kemarin baru dari ini nih, dari Tomohon. Oh, dari Tomohon. Tadi sama juga di Jadi Sulawesi kita Utara, lagi, saya sempat ke Jalan Roda kemarin juga. Oh, sempat nyobain kuliner yang tadi nggak Pak? Iya, ngopi-ngopi di Jalan Roda. Dan juga ini belum ada. Kemudian saya ke Tomohon, luar biasa Sulawesi Utara. Baik, Pak Ervin, kita hari ini akan membahas terkait dengan dana desa. Mungkin juga ini menjadi isu yang seksi juga ya. Betul. Karena anggaran dana desa itu kan sangat besar. Cuman mungkin implementasi di desa-desa mungkin ada yang mungkin tidak sesuai begitu. Nah, kita ingin tahu nih data-data dari Fitra juga ya, dan bagaimana kondisinya. Tapi kalau Bapak sendiri melihat sejauh ini penyerapan dana desa seperti apa di Indonesia? Oh good, sejauh ini dana desa penyerapannya bagus gitu ya. Sampai kalau tahun 2023 itu bisa 9,89% gitu. Saya kira dana desa itu penting banget gitu ya untuk kondisi kita di Indonesia yang memang negara kepulauan. Desa kita itu banyak banget, sampai sekarang udah berapa, 75.000 lebih. Dan ya kita juga berhadapan dengan di satu sisi ada masalah-masalah yang harus dihadapi, misalnya soal kemiskinan ekstrim misalnya, kemudian selain soal kemiskinan ekstrim, sehingga kemudian kita juga punya skema BLT misalnya, tapi di sisi lain kita punya banyak potensi gitu di desa kita ya, di tanah air, dan itu kemudian adalah potensi yang memang yang perlu dikelola dan ditumbuh kembangkan, sehingga memang keberadaan dana desa itu akan sangat membantu bagaimana perekonomian di desa itu bisa tumbuh dan desa bisa jadi salah satu pusat untuk pertumbuhan ya perekonomian kita. Tapi di sisi lain ya jadi selain untuk ekonomi, kemudian untuk pemberdayaan jalan juga gitu. Nah, Pak Ervin, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang pengelolaan desa tadi ya, yang tadi memang ada masalah, tapi desa ini juga memiliki potensi juga seperti itu ya. Betul. Pak Ervin. Ya, kita ke Pak Ervin lagi. Pak Ervin, kalau kita tadi membahas tentang pemanfaatan dana desa, kira-kira untuk pemanfaatannya ini apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh, Pak? Ya, makasih. Jadi Mas Akbar, untuk tahun 2024 ini itu kan sudah ada aturannya ya dari pemerintah gitu. Jadi dana desa itu kita punya 71 triliun tahun ini. Ya rata-rata sekitar segitu. Agak turun saja itu tahun 2019 sampai 2022 ya. Karena COVID. Gitu. Jadi semua dana kan memang dikumpulin ya. Ada penghematan di situ. Nah, tahun 2024 ini dana desa itu digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama untuk pemberdayaan masyarakat desa, yang kedua untuk pelaksanaan pembangunan di desa. Nah, kalau kita bicara dana untuk pemberdayaan itu, fokus untuk tahun 2024 ini misalnya yang pertama untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Karena di Indonesia ini masih banyak orang miskin. Kemudian yang kedua itu untuk ketahanan pangan. Bagaimana kemudian warga kita itu mungkin gitu ya masih ada yang kekurangan gitu ya dari segi pangan gitu, atau kemudian rentan ya, misalnya kalau ada gejolak ekonomi atau bencana dan sebagainya. Nah, itu bisa di cover dari situ. Nah, yang lain itu untuk pembangunan di pedesaan gitu ya. Biasanya itu kita bisa gunakan untuk misalnya pemerintah desa itu gunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi. Misalnya kita dengar ada desa di Jawa Tengah misalnya, atau di Lombok, mengembangkan pariwisata berbasis desa. Jadi dikelola benar gitu ya, bagaimana misalnya situ ada potensi persawahan misalnya yang cakep gitu ya.
jangan persawahan ya, sekarang saluran aja sekarang bisa diolah jadi tempat tours gitu ya, berbasis desa gitu. Nah itu dikelola oleh pemerintah desa. Yang lainnya pemerintah desa, sekarang di desa kan kita punya BUM desa ya. Nah kalau sekarang ini ada BUM desa, ada juga BUM desa bersama badan usaha milik desa. Nah itu kayak kekayaan desa yang dipisahkan lagi gitu ya, jadi diinvestkan. Kemudian dikelola oleh BUMDes ini yang merupakan badan hukum, sifatnya cari laba tentu gitu. Nanti akan ada apa namanya laba yang dibagikan ya, itu dividen. Tapi yang paling utama sebenarnya di BUMDes ini, dia bisa jadi instrumen bagaimana pemerintah desa itu mendorong gitu ya pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di desa gitu. Oke, jadi fokusnya memang pemberdayaan dan pembangunan. Mungkin betul, juga kalau bicara pembangunan kan ada mungkin yang sedikit pikirannya pembangunan adalah bentuknya fisik, kemudian bangun infrastruktur. Padahal katakanlah 71 triliun kalau dibagi ke seluruh desa ya 1 miliaran lah ya Pak. 1 miliar kalau bangun infrastruktur jalan gitu aja kan udah habis gitu. Betul. Fokusnya adalah pembangunan yang impactnya adalah ke pertumbuhan ekonomi juga ya Pak ya. Oke. Menarik ya kalau kita lihat. Tapi tadi Pak Ervin sempat mengatakan bahwasanya pembagian dari 71 T ini tidak merata Pak ya dari masing-masing desa sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu kriterianya Pak untuk misalnya desa mendapatkan nominal yang angka lebih tinggi, lebih gitu tinggi. Ya? Seperti apa Pak kriteria desa untuk mendapatkan angka itu? Ya selama ini kalau untuk pembagian itu memang ada alokasi dasarnya gitu ya. Jadi yang dasar tuh semua dapat sama. Tapi setelah itu kan ada apa namanya ya kriteria untuk yang alokasinya. Itu macam-macam, jumlah orang miskinnya berapa, tingkat kesulitan geografisnya bagaimana gitu ya. Nah itu kemudian diturunkan dalam variabel-variabel gitu ya. Nanti pagi-pagi ngomong di variabel kita ya. Intinya itu ada gitu ya, cara menghitungnya, berapa jumlah penduduk miskinnya. Ini jauh nggak jaraknya gitu ya, susah dijangkau nggak. Jadi maksudnya kalau Mas Akbar jalan ke sono, mudah nggak gitu ya aksesnya misalnya. Jadi ada perhitungannya gitu ya. Ada yang pendekatannya afirmasi juga gitu ya. Itu ada 4 kriteria gitu untuk itu. Jadi beragam. Jadi nggak sama memang untuk tiap desa itu. Tapi kalau 71 triliun itu sekarang kan ada sekitar berapa angka? Lebih dari 75.000 lah. Jadi hampir 1 miliar satu desa rata-rata sekarang tahun ini. Baik, jadi cukup besar ya. Dan ini juga perlu diperhatikan bahwa kepala desanya paham untuk apa alokasinya, masyarakatnya pun juga paham supaya sinerginya baik dan terserap dengan baik gitu. Alokasi memberikan impact yang baik juga untuk desa ya. Sifatnya fisik, pembangunan infrastruktur. Padahal kan yang penting tadi pemberdayaan, pembangunan, apalagi mungkin mengembangkan BUMDesnya supaya itu tadi dapat dividen, bisa dibagi-bagikan ke masyarakat juga, masyarakat bisa mendapatkan hasilnya. Tapi bagaimana sejauh ini kalau pengamatan Pak Ervin di daerah-daerah, di desa-desa? Makasih. Saya kira setelah 10 tahun dana desa ini berjalan ya, perubahan juga banyak yang sudah terjadi. Dulu awal-awal kita belum punya BUMD, sekarang jumlah BUMD itu berapa sekarang ya? Kurang lebih yang dikelola ekonomi desa oleh BUMD itu sekarang ada lebih dari lebih dari 3 triliun sekarang ya, seluruh desa itu gitu ya, dari total BUMD yang ada gitu. Kita juga tahu misalnya bahwa sekarang kan ada e-katalog misalnya. Itu ada lebih dari, kalau nggak salah lebih dari 80 produk gitu ya, dari BUMDes gitu. Jadi ada keripik, segala macam tuh yang sudah dihasilkan sekarang itu sudah tampil di e-katalog itu. Jadi BUMDes, produk mereka tampil sekarang. Jadi kalau orang mau pemerintah, mau pengadaan, bisa beli barang dari BUMDes gitu. Ya itu contohnya ya, bagaimana kemudian dana desa itu kemudian digunakan sebagai salah satu sumber bagaimana bisa jadi poros gitu ya untuk pertumbuhan ekonomi di desa gitu. Itu gambarannya. Tadi Pak, kalau kita ngeliat di Manado ini difokuskan untuk pembangunan pariwisata yang nantinya pasti juga ketika kita fokus ke sana nanti akan ada juga nih timbal baliknya ke pemasukan dana desa. Bagaimana Bapak melihat tentang hal ini? Ya
Ya saya kasih contoh ya, kemarin saya ke Tomohon gitu ya. Menurut saya dana desa itu kalau untuk di daerah-daerah pariwisata seperti di Lombok juga misalnya itu akan sangat berguna sekali kalau memang digunakan untuk modal gitu ya, untuk mengembangkan pariwisata di desa gitu. Nah sekarang tuh lagi tren ya kalau kita pariwisata itu kita bisa ke desa ya dengan destinasi yang berbeda. Nah kayak saya lihat ya di Tomohon, destinasinya itu sebenarnya masih banyak, dan itu di banyak tempat ya, banyak desa juga kayak gitu. Destinasinya masih lebih banyak berupa destinasi berbasis view ya, view alam gitu. Nah padahal ada karakter destinasi lain yang sebenarnya gitu ya, menarik untuk dikunjungi gitu ya oleh kita yang suka tour gitu. Misalnya pariwisata berbasis budaya. Di Tomohon misalnya ya ada produksi rumah tradisional misalnya. Itu sudah ada ada tempatnya gitu ya. Jadi maksud saya selain ada lereng gunung berapi, kemudian ada tempat-tempat yang sejuk, tapi di Tomohon itu ada pusat untuk produksi rumah lokal misalnya. Nah itu kalau bisa dirubah jadi semacam destinasi wisata, yang di situ juga ada pengetahuan ya bagaimana sih leluhur gitu ya, orang Manado bikin rumah dulu kayak gimana, filosofinya apa, itu kan menarik gitu kalau kita bisa dapat itu. Nah destinasi-destinasi itu sebenarnya kan perlu diwujudkan gitu, perlu dibikin. Nah, salah satu kegunaan dana desa itu mestinya bagaimana dana desa bisa digunakan untuk itu, ngembangin destinasi, mendidik pemuda-pemuda di sekitar gitu ya, warga desa, pemuda-pemuda desa, kemudian bisa ikut terlibat mendorong perekonomian melalui menggerakkan pariwisata misalnya, dengan melahirkan destinasi-destinasi baru gitu. Jadi setiap desa itu pasti punya potensi ya Pak. Kalau punya potensi alam ya kembangkan, punya potensi budaya ya kembangkan. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, SDM-nya kembangkan. Karena pasti nanti juga pembangunan itu akan meningkat terus gitu ya. Maksud saya gini, jadi kalau SDM itu kan sebenarnya ngikut. Ya betul. Jadi kalau destinasi udah banyak gitu ya, artinya orang itu dipaksa datang, nginap dan belanja gitu. Iya kan? Kalau banyak ya, maksudnya dalam satu hari itu kalau sebuah tempat gitu ya, kalau kita ke Tomohon misalnya, dari satu titik gitu ya sampai ke titik lain itu nggak bisa selesai sehari, kan kita harus nginap. Betul. Akhirnya kemudian kita belanja gitu. Nah kalau itu udah jalan ekonomi, ya otomatis gitu ya. Gimana cara menopang ini? Betul. Ya harus diajarin bagaimana jadi GAI dan sebagainya misalnya. Baik, Pak Ervin kita tahan dulu. Pak Ervin, ini selamat pagi. Saya Betsy dari Kecamatan Tilatang Kameng, Nagari Koto Tangah, Kabupaten Agam Sumbar, ingin bertanya. Kepada siapa dana desa diberikan? Karena sampai saat ini, sejak dana desa dicanangkan, desa kami tidak pernah mengalami perubahan apapun. Kantor desa tidak pernah dibuka untuk dijadikan kantor resmi. Kepala desa sering tidak di tempat karena tidak tinggal di desa kami atau di desa lain tinggalnya. Tidak ada kegiatan pemberdayaan masyarakat atau apapun di desa kami. Kemana kami bisa mempertanyakan hal ini? Mohon penjelasannya. Nah, gimana nih Fitra melihatnya Pak? Ya, jadi dana desa itu sebenarnya kan hadir dalam kerangka otonomi desa gitu ya. Di mana desa itu diberikan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri sesuai hak asal-usulnya, kemudian ada kewenangan-kewenangan yang telah diberikan. Nah, untuk menjalankan itu kemudian kan pemerintah pusat, kemudian dari dana APBN, ada dana transfer ya berupa dana desa gitu. Tapi prinsip dengan adanya otonomi desa itu sekarang sebenarnya jadi kita nggak lagi bicara soal bagaimana membangun desa, tapi bagaimana desa itu sekarang bisa membangun dirinya. Nah, siapa sih desa itu? Bukan cuma pemerintah. Nah, tapi juga ada siapa di situ, yang paling penting ada masyarakat gitu. Nah, dana desa ini ya tentu ditransfernya ke pemerintah desa, tapi pemerintah desa itu kan sebenarnya menjalankan mandat warga ya, mandat publik. Karena pimpinan desa itu ya makanya orangnya dipilih kan gitu, seorang kepala desa. Artinya apa? Kalau ada sumber daya yang dikelola di desa,
itu adalah sumber daya umum, sumber daya publik, sumber daya milik masyarakat yang dikelola oleh gitu ya, baik oleh pejabat, pimpinan birokrasi atau birokrasi di desa gitu. Nah, untuk memastikan agar anggaran ini gitu ya, termasuk yang bersumber dari dana desa tadi, bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Makanya kan ada beberapa pengaturan dan segala macamnya gitu ya mengenai itu gitu. Maksud saya adalah tadi sudah ada apa saja sih prioritas penggunaan dana desanya udah diatur. Yang kemudian yang kedua yang penting, siapa yang terlibat di dalam memutuskan kemana penggunaan anggaran desa itu? Ya kita sebenarnya kalau kita kembali ke apa yang sekarang ini telah berjalan di banyak desa di tanah air, itu pasti ada musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Nah di situ masyarakat itu harus diajak untuk terlibat. Jadi bukan cuma kepala desa atau dengan BPD dan pimpinan BPD dan anggota BPD yang rapat untuk memutuskan anggarannya mau digunakan untuk apa. Warga termasuk kelompok-kelompok yang rentan ya, perwakilan dari kelompok perempuan, disabilitas, orang lansia, itu harus diajak duduk bareng gitu ya, bersama-sama di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk merencanakan. Nah ini anggaran ini mau digunakan untuk apa? Apa sih program-program yang kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kemudian membantu pertumbuhan ekonomi di desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tadi contohnya tahun 2024 ini ada prioritas untuk kemiskinan ekstrem. Makanya sekarang ada BLT desa. Jadi dari anggaran desa itu ada 300.000 setiap bulan, tentu untuk yang berhak menerima ya. Jadi tiap bulan dapat 300.000. Tapi tentu ada daftar penerimanya itu sudah ada ditetapkan gitu ya. Begitu juga untuk bantuan pangan misalnya. Ada semua. Ya. Baik. Pak Ervin tadi ya, jadi hal-hal yang seharusnya itu dilakukan oleh desa. Kepala desanya juga harus perhatian. Mungkin ini juga bisa menjadi case study untuk Fitra juga ya Pak, tadi yang ada di Kabupaten Agam itu, dan juga harus menjadi perhatian pemerintah nih, supaya alokasi anggaran dana desa terserap dengan baik. Pak Ervin Kava, terima kasih Wakil Sekjen Fitra telah hadir bersama kami di sini. Sukses selalu Pak, sehat selalu. Terima kasih Pak Mirsa.